Enak Wan, habis sarapan nasi uduk buatan Wan Ipe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, Jub. Jub. Ya Cuk. Alhamdulillah, Beb. Les. Pik, udah di sini aja pagi-pagi. Iya, ente anak teleponin nggak nyambung. Ya ane jalan duluan ke rumah Wan. Ngejar sarapan di mari. Opik penciumannya tajem. Dia tahu bini aneh buat nasi uduk sama semur tahu. Nongol dia. Rezeki Wan. Iya, rezeki tapi dijadwalin sama dia. Ente mau nasi uduk yang bawain nih? Enggak, Beb. Ana udah nyarap tadi. Beneran? Di rumah, iya, bener. Ente Cuk pakai malu-malu. Ini beda nasi uduknya buatan Wan Ipe. Mantep. Enggak, Beb. Beneran? Beneran, Ana udah kenyang tadi. Beneran, nggak mau? Udah kenyang. Nggak mau nasi siapin nih? Enggak, Beb. Syukron. Gimana Cuk ceritanya? Anda denger katanya paman ente itu mulai ribut lagi. Ya itu, Beb. Ana juga nggak habis pikir. Apaan? Ana lagi ceritain tentang kisah sedih Sayyidina Husain. Malah ujung-ujungnya jadi debat. Debat lagi. Itu asik banget. Terus gimana? Itu Wan, jadi pamannya si Ucup nih justru nyalain Sayyidina Husain Wan. Nyalain Sayyidina Husain. Gimana coba? Orang yang dizalimin jadi yang disalahin. Ya jadi gini, Beb. Nah kemarin ya, pas aneh ngobrol sama Opik lagi cerita-cerita kisah Sayyidina Husain di rumah aneh, paman aneh dari ibu datang. Paman dari ibu? Iya. Iya. Nah ikut dengar, terus nyamber aja dia. Dia bilang itu peristiwa itu yang salah Sayyidina Husain karena nggak mau dengerin nasihat sahabat. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang disalahin Sayyidina Husain. Nasihat gimana emangnya? Itu katanya Sayyidina Husain udah dinasihatin untuk jangan keluar dari kota Madinah. Malah tetap keluar. Sampai sahabat ada yang emosi segala katanya. Terus paman itu bilang apaan lagi? Ya, pertama-tama aneh coba jelasin, Beb. Tapi malah jadi panjang perkaranya. Sampai dia bilang bahwa Yazid tuh nggak bisa disalahin karena dia kan ada di Syam. Sedangkan ini kejadian kan dekat Kufah. Yang bunuh itu ya gubernur Kufah sama orang-orang Syiah di situ. Iya Wan, Ani juga jadi bingung Wan. Kok jadi belibet gitu ceritanya Wan? Yang Ani tadi yang mau sedih jadi puyeng malah Wan dengarnya. Orang kenapa ya gampang banget bingung. Urusan ginian doang kayak bingung segala. Jadi gini, Pik, Job. Iya, Beb. Itu peristiwa Karbala mau ditutupin pakai beton segala juga kagak bisa ditutupin. Itu kejadian bener. Aneh mau tanya sama ente, bener kagak tuh kejadian? Ya ada, Beb, bener. Bener. Ini bukan khayal, bukan cerita fiksi, cerita dalam film dibuat-buat. Ini kisah nyata, ada faktanya, sejarahnya, ditulis, bukan dibuat-buat. Jadi ini yang mesti kita pahamin benar-benar. Jangan sekilas doang kita pahamin. Ini Sayyidina Husain, ini orang suci, bukan orang sembarangan orang. Kan pernah kita bahas tempo hari. Iya, Beb. Kan termasuk ahlul bait Nabi, juga termasuk dalam sholawat kan. Iya, artinya apa? Artinya nggak mungkin berbuat salah, masuk. Nah gitu juga Imam Husain waktu gerak dari Madinah menuju Kufah, itu kan bukan karena syahwatnya dia, bukan karena dia pengennya aja keluar. Itu juga berdasarkan kesucian dia. Yang artinya apa, tindakan segala macam yang dilakukan Imam Husain tuh pasti
Bener. Nih pemerintahan di Syam, Yazid meminta Imam Husain untuk berbaiat untuk ngakuin dia sebagai khalifah. Imam Husain nolak. Nah, ancamannya apa? Kalau gak mau baiat, dibunuh sama Yazid, dibantai sama Yazid. Serem gak tuh? Masya Allah, segitunya Wan, sampai mau dibunuh. Iya, ini orang haus darah. Selain itu juga, Nabi Muhammad, datuknya Imam Husain, ngelarang terjadinya pertumpahan darah di kota Madinah. Ini Imam Husain diincar sama Yazid. Di mana pun Imam Husain berada pasti diincar. Imam Husain nggak mau terjadi pertumpahan darah di kota Madinah. Akhirnya Imam Husain bawa tuh keluarganya semuanya keluar dari Madinah. Jangan sampai Imam Husain terbunuh dan terjadi pembantaian di situ. Iya, Bib. Tapi Afwan, Bib, kenapa bawa keluarganya juga? Ahsan. Ini pertanyaan bagus. Selain ada isyarat dari langit, Insya Allah ayyarani qatila, Allah berkehendak untuk melihatku terbunuh, kata Imam Husain. Wa nisa'i sabaya, dan perempuan-perempuanku, keluarga-keluarganya dalam keadaan tertawan. Tapi udah deh, kita gak mau bahas tentang masalah ini. Tapi sebagai contoh aja sederhana, kalau seandainya ente nih, atau siapa ya, mau berperang tapi keluarganya juga ikut diincar, keluarganya juga bakal dibunuh, dibantai, kira-kira keluarganya bakal dibawa gak tuh? Ya kita bawa Wan. Dibawa. Supaya nggak diapa-apain lah. Gitu juga Imam Husain, keluarganya dibawa semuanya, dari mulai anaknya, ponakannya, istrinya, semuanya, keluarganya dibawa sama Imam Husain semuanya. Tujuannya apa? Untuk melindungi ahli baitin Nabi. Dibawa pergi kemana Wan rombongan keluarga Sayyidina Husain? Ya intinya Imam Husain nggak mau terjadi pertumpahan darah di kota Madinah. Akhirnya Imam Husain gerak ke kota Mekah. Itu awal berangkat Imam Husain di bulan Rajab kalau nggak salah Rajab. Sampai di Mekah di awal Sya'ban. Netep tuh dia di Mekah. Di Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah, bulan haji. Akhirnya bulan 8 Zulhijjah Imam Husain bergerak membawa keluarganya keluar dari kota Mekah. Kok bisa gitu, Bib? Kan haji belum beres. Itu dia. Ini pemerintahan Yazid, pemerintahan zalim. Imam Husain dapat kabar dari anak buahnya Yazid bakal nyerbu kota Mekah. Bakal diserbu, bakal dikepung. Imam Husain nggak mau. Nggak mau sampai terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. Imam Husain akhirnya bergerak. Jangan sampai. Karena Yazid ngincar di mana pun. Imam Husain bergerak keluar dari kota Mekah. Singkat cerita, Imam Husain gerak dari Mekah menuju Kufah sampai ke kota namanya Karbala. Ini kota sudah disebutin sama Nabi bahwa akan terjadi pembunuhan dan pembantaian di sini. Ikut bersama Imam Husain sahabat-sahabat Nabi juga pada ikut dalam rombongan Imam Husain. Oh, ada juga sahabat Nabi yang ikut. Ada Habib bin Mudahir, ada Muslim bin Ausaja, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi. Ada juga sahabat Nabi Anas bin Haris Al-Kahili. Al-Kahili. Itu salah satu daripada sahabat Nabi. Tahu dia bilang apa? Apa itu, Bib? Dia bilang bahwa dia mendengar dari Nabi ini cucunya bakal terbunuh. Maka ketika dia sampai di Karbala, tolonglah dia. Akhirnya
Tuh Anas bergegas pergi Karbala, ikut bersama rombongan Imam Husain demi melindungi Imam Husain. Nah, pas tanggal 10 Muharram terjadi itu aksi pembunuhan, pembantaian terhadap Imam Husain beserta keluarganya. Mereka mulai ngepung. 72 orang melawan 70.000 orang. Ya, satu persatu tetap melindungi keluarga Nabi. Namun dia gugur. Dia kagak sanggup. Gak bakalan menang melawan jumlah segitu banyaknya. Gugur semua, Beb. Ya iya, Job. Tapi yang jelas aneh. Kalau dibilang Yazid kagak tahu apa-apa. Kagak ikut-ikutan. Tuh yang bawa tentara segitu banyaknya siapa? Nyuruh gubernur Kufah buat nyerang Imam Husain siapa? Iya, Beb. Terus setelah perangan Karbala, kepala Imam Husain beserta seluruh rombongannya diarak keliling kota. Dibawa sampai ke istana Yazid beserta apa? Beserta rombongan tawanannya dari putri-putri Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin. Dibawa ke istana Yazid. Diapain, Wan? Ya Allah, Pik, kalau mau nyeritanya. Itu kepala taruh di atas nampan cucu Rasulullah, dipukul-pukul sama Yazid sama tongkatnya, dimain-mainin kepala Imam Husain. Gak kuat kalau mau inget-inget cerita itu. Sampai ada sahabat Nabi yang bangkit, kagak terima. Ini kepala cucu Rasulullah yang sering diciumin oleh Nabi. Astagfirullahaladzim. Sampai sekejam itu, Beb. Tapi ada buktinya, Beb. Iya, pas. Kapan anak pernah ngarang, Sub? Pasti ada buktinya. Banyak deh di kitab sejarah-sejarah muslimin menceritakan tentang pembantaian Karbala. Astagfirullah, miris Wan dengernya. Gini, coba Pik. Kalau kita mau simpulin pembahasan kita. Pertama, kagak bener kalau bilang Imam Husain itu tuh kagak mau dengar pendapat orang. Ini berita sudah ada dari langit bahwa Imam Husain bakal terbunuh, sehingga Imam Husain harus bergerak dan berangkat. Dan yang kedua, kalau dibilang bahwa Yazid kagak ikut apa-apa, ini pembohongan sejarah. Bahwa siapa itu yang merintahin gubernur dan seluruh pasukan-pasukan untuk nyerang Imam Husain? Kalau bukan siapa? Kalau bukan pemerintahnya yang berkuasa di zaman itu. Jadi ya otaknya Yazid. Buktinya tuh kepala dibawa sampai ke istananya Yazid di Syam. Dia yang berkuasa. Iya, jelas banget, Beb. Tapi kita mesti ingat tujuan Imam Husain ini keluar. Imam Husain keluar diucapkan oleh Imam Husain sendiri tujuannya buat apa? Inni lam akhruj ashran wala batiran wala mufsidan wala zaliman wa innama kharajtu li islahi fi ummati jaddi. Sungguhnya aku keluar tidak ingin melakukan kerusakan, kejahatan ataupun melakukan kezaliman. Tapi sesungguhnya aku keluar untuk ngebenain umat kakekku, ngebenerin. Ini umat udah jauh dari ajaran kakeknya, datuknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Husain harus keluar biar umat ini sadar. Masya Allah, terang banget penjelasan Habib, masuk ke hati. Makasih, Beb. Iya Wan, jadi tambah paham nih Wan. Gak sadar mata udah ngembeng aja nih Wan dari tadi.
Ya Allah, hati ente berarti masih bersih semuanya. Ya mudah-mudahan dengan hati bersih kita cintai si Imam Husain dapat syafaat dari Rasulullah dan terkhusus dari Imam Husain. Amin, amin ya Ya Rabb. Allah ya Rabb.